Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan secara online melalui media elektronik seperti internet. E-commerce merupakan bagian dari bisnis yang mencakup perniagaan, pelayanan nasabah, pengkolaborasian mitra bisnis, dan lowongan pekerjaan. Dalam perkembangannya, e-commerce memiliki 5 konsep dasar. Di antaranya, yang pertama ada otomatisasi, integrasi, publikasi, interaksi, dan transaksi. Perkembangan e-commerce. Perkembangan e-commerce ada dua, yaitu perkembangan e-commerce di Indonesia dan perkembangan e-commerce di luar Indonesia atau internasional. Yang pertama, penjelasan perkembangan e-commerce di Indonesia. Di dalam perkembangan e-commerce di Indonesia memiliki tantangan-tantangan sebagai berikut. Yang pertama, kultur. Kultur adalah masyarakat Indonesia yang belum mempercayai katalog dan harus melihat barangnya secara fisik. Yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan penjual dan pembeli masih sangat berkurang, dan kepercayaan pembeli terhadap pembayaran elektronik masih berkurang, dan penggunaannya yang masih jarang. Selanjutnya ada perkembangan e-commerce di luar Indonesia atau internasional. Yang pertama, menurut survei dari IDC, pertumbuhan e-commerce di luar Indonesia mencapai 800% sampai dengan tahun 2005. Di dunia maya, sekarang terdapat lebih dari 2.100.000 image dan 128,3 juta exciting page. 2. Tahun 2005, konsumen membelanjakan di atas 80 miliar atau 143 miliar, naik sebesar 22% dari 2004 dari figur pembelanjaan online, menurut suatu laporan dari Kamsar Jaringan. Arsitektur e-commerce. Arsitektur e-commerce merupakan komponen situs web. E-commerce diatur dan saling terhubung untuk memastikan kelancaran fungsi toko online. Jenis-jenis arsitektur e-commerce. Yang pertama, arsitektur monolik. Yang kedua, arsitektur berorientasi layanan atau SOA. Yang ketiga, arsitektur layanan mikro. Yang keempat, arsitektur headless. Dan yang kelima, ada solusi SaaS. Ruang lingkup e-commerce. 1. Business to business merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Yang kedua yaitu business to customer, merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Yang ketiga yaitu consumer to consumer, merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Yang keempat yaitu consumer to business, merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 Ingin menjelaskan materi tentang e-commerce. Contoh yang kita ambil adalah Shopee dan Tokopedia. Yuk simak video berikutnya. A few moments later. Nah, yang pertama ini kita di aplikasi Shopee dulu ya teman-teman. Apa sih Shopee itu? Shopee adalah platform e-commerce yang memungkinkan penggunanya untuk berbelanja online, menjual produk, berinteraksi dengan penjual. Di Shopee juga biasanya menawarkan berbagai macam promo dan masih banyak lagi. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan cara untuk membuat akun di aplikasi Shopee, khususnya bagi pengguna baru ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Shopee ya teman-teman. Dan setelah dibuka tampilannya akan seperti ini. Nah, gimana sih caranya kita daftar di akun Shopee? Kita klik gambar keranjang. Nah, di sini kita bisa mengisikan nomor telepon atau email. Selain itu juga kita bisa langsung masuk menggunakan akun Google ya teman-teman. Kemudian kita klik daftar. Nah, di sini kita bisa mengisikan nomor telepon atau kita langsung bisa masuk menggunakan akun Google email kita ya teman-teman. Nah, di sini kelompok kami menggunakan akun email dan kita tunggu ya teman-teman. Nah, kita simak ketentuan akun Shopee, kemudian kita klik setuju.
Nah, tampilannya akan seperti ini ketika kita sudah menggunakan akun email Google ya teman-teman. Ini ada berbagai macam alat-alat elektronik, pakaian, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita coba cari di barang apa yang kita mau. Nah, di sini kita mencari Skintific atau power powder atau bedak ya teman-teman. Nah, kita cari. Selanjutnya kita bisa pilih. Kemudian cara masukin keranjang, kita klik gambar keranjang, terus kita pilih varian apa yang kita mau beli dan masukkan ke keranjang. Nah, barang yang kita pilih ini sudah tersimpan di keranjang Shopee kita ya teman-teman. Langkah selanjutnya setelah kita memilih barang yang ingin kita check out adalah mengisi alamat. Kita isi alamat sesuai alamat rumah kita. Setelah kita mengisi alamat sesuai alamat rumah kita konfirmasi lokasi peta sesuai alamat rumah kita dan sesuai titik alamat kita. Setelah itu langsung klik check out dan buat pesanan. Selesai pesanan, silakan ditunggu. Sebelum memasuki langkah-langkah pembuatan akun, kita akan sedikit menjelaskan tentang apa sih Tokopedia itu. Tokopedia adalah platform e-commerce terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan untuk membeli dan menjual berbagai produk secara online. Yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 17 Agustus 2009. Tokopedia telah berkembang menjadi marketplace yang menghubungkan pembeli dan penjual dari berbagai daerah di Indonesia. Tokopedia menawarkan berbagai kategori produk, mulai dari kebutuhan rumah tangga, elektronik, pakaian, hingga makanan dan minuman. Selain itu, platform ini juga menyediakan layanan pembayaran tagihan pengiriman uang dan fitur-fitur lainnya yang memudahkan pengguna dalam bertransaksi. Pada tahun 2021, Tokopedia bergabung dengan Gojek untuk membentuk Godot Group, sebuah ekosistem digital yang mencakup e-commerce, transportasi, pembayaran, dan layanan keuangan di Asia Tenggara. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan akun di Tokopedia. Langkah pertama, buka aplikasi atau website Tokopedia. Kalian bisa menginstal aplikasi Tokopedia melalui Google Play Store untuk Android atau App Store untuk iOS. Selanjutnya, klik tombol daftar di halaman utama aplikasi atau website yang terletak di pojok kanan atas. Tokopedia menyediakan beberapa opsi untuk membuat akun, seperti Google Account, nomor telepon, dan email. Kita coba pilih metode email ya. Pastikan email yang kalian gunakan aktif. Nah, nantinya Tokopedia akan menyarankan kita untuk menambahkan nomor telepon untuk memperkuat keamanan akun. Kita klik tambah nomor HP. Kita masukkan nomor HP kita, pastikan nomor telepon ini aktif ya teman-teman. Tokopedia akan mengirimkan kode OTP, one-time password, ke WhatsApp nomor tersebut. Tunggu beberapa saat. Jika sudah menerima pesan, masukkan kode OTP di kolom yang disediakan. Setelah memasukkan kode OTP, kita lanjut buat PIN agar akun kita tetap aman. Tokopedia Seller adalah pusat pengelola toko yang menyediakan berbagai fitur dan informasi untuk memantau penjualan toko. Tokopedia juga menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti 1 pembayaran online, 2 pengiriman, 3 layanan pelanggan, 4 interaktif commerce, yaitu layanan belanja yang menghadirkan pengalaman interaktif melalui Tokopedia Play, 5 instant commerce, yaitu layanan yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan harian dan bahan pokok yang dapat dikirim dalam waktu kurang dari 2 jam setelah pembayaran. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat.